Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu minta kepada Dedi Sidarta untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan, Dedi. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Dedi. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Luar biasa ya, harus tetap semangat. Walaupun ini sudah jam yang terakhir dengan pelajaran ini, jadi kalian harus tetap semangat ya mengikuti kegiatan hari ini. Masih bisa semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, tampaknya masih lumayan semangat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, Ibu ingin mengetahui kehadiran anak-anak hari ini, apakah ada yang izin, sakit, atau tanpa keterangan. Untuk itu, Ibu akan melakukan absen satu persatu. Gusti Ayu Putu Indi. Hadir, Bu. Gusti Komang Arte. Hadir, Bu. Ya. Dedi Sidarta. Hadir, Bu. Winarni, hadir? Hadir, Bu. Kemudian Pratnya Paramita. Hadir, Bu. Ya. Rizka Pratiwi, hadir? Hadir, Bu. Kemudian Ana Agung Edi. Lalu Ayu Suci, apakah hadir? Ya, hadir ya. Kemudian Yohana. Hadir, Bu. Ya, baik. Terima kasih, anak-anak. Nah, jadi pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan atau Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dalam bidang belajar, yaitu mengenai tanggung jawab belajar. Nah, kenapa Ibu memberikan materi tentang tanggung jawab belajar? Karena Ibu lihat beberapa anak-anak juga masih kurang dalam bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan sebagainya dalam hal pembelajaran ketika proses pembelajaran. Nah, tujuan Ibu memberikan layanan ini yaitu supaya anak-anak itu mampu meningkatkan tanggung jawab belajar. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan memulai kegiatan bimbingan klasikal, yaitu Ibu akan memberikan suatu materi kepada kalian tentang tanggung jawab belajar. Namun yang akan lebih banyak berperan dalam kegiatan ini adalah anak-anak untuk melakukan diskusi dengan teman-temannya. Nah, untuk itu kegiatan hari ini Ibu akan minta waktu anak-anak 45 menit, ya kurang lebih. Nah, karena Ibu lihat kalian juga masih semangat, jadi apa bisa kita mulai kegiatan hari ini ke tahap selanjutnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, kalau bisa Ibu akan coba memberikan suatu video. Ya, jadi dalam video itu kalian nanti mengamati dan memahami tentang yang ada di video tersebut, pembelajaran yang kalian dapatkan dari video tersebut, yang tentunya itu berhubungan atau sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawab belajar. Nah, jadi anak-anak dapat menyaksikan videonya. Sebentar, Ibu akan bagikan.
Apakah sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Suaranya tadi sudah mau terdengar? sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Coba dilihat ya. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf padanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi di lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, jadi itu sudah Ibu tampilkan terkait dengan video mengenai tanggung jawab. Ya, setidaknya kalian memiliki gambaran bahwa tanggung jawab itu seperti apa. Nah, setelah video itu Ibu sudah tampilkan, nanti kalian dapat sampaikan kesimpulan atau pelajaran yang kalian dapatkan dari hasil menonton video tersebut. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian yang dikerjakan melalui Google Form. Ibu sudah kirimkan ke WA grupnya, WA grup kelasnya. Jadi silahkan kalian cek dulu handphonenya untuk melihat link Google Form yang sudah Ibu kirim. Nah, di situ ada soal, jadi kalian mengerjakan langsung di Google Form tersebut. Silahkan kalian mengerjakan, nanti kalian sampaikan pelajaran yang kalian dapatkan dari video ini dan juga terkait dengan yang kalian tulis, yang kalian jawab di Google Form tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Ibu. Ya, Ibu berikan waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Kan semua sudah punya handphone ya, jadi gampang untuk mengerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, bisa angkat tangannya ya untuk berpendapat. Maaf Bu, izin ke toilet dulu. Iya, Komang. Silahkan, tapi jangan lama ya. Nggih Bu.
Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai atau bisa mengemukakan pendapatnya? Coba Pratnya, apakah sudah selesai Pratnya? Ya, Bu, saya coba untuk menjawab, Bu. Ya, untuk soal nomor 1, coba sebutkan tanggung jawab dalam belajar yang sudah Anda lakukan. Tanggung jawab dalam belajar yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian, saya tidak pernah terlambat datang ke sekolah, Ibu. Itu aja sih, Bu, untuk jawaban saya. Ya, bagus sekali. Kemudian dari video tadi, apakah Pratnya tadi sempat memperhatikan atau menonton videonya? Apa tanggapan Pratnya terkait video tersebut? Baik, Ibu, saya mencoba untuk menjawab di mana tadi dalam video itu ada seorang anak yang tidak bisa untuk bertanggung jawab dengan kebersihan di lingkungannya, seperti itu. Sebagai seorang anak atau seorang siswa seharusnya bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal kecil gitu, misalnya dari segi kebersihan terlebih dahulu. Seperti itu sih, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya Pratnya, beri tepuk tangan untuk Pratnya. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Ada? Mungkin dari Dedi, bagaimana? Ya Bu, terima kasih Bu. Tanggung jawab dalam belajar pertama seperti teman-teman bisa menyelesaikan tugas PR yang sudah diberikan secara tuntas dan tepat sesuai dengan waktu pada saat pengumpulan tugas itu bisa dilaksanakan. Ya, terima kasih Dedi. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa tanggung jawab itu sangat penting untuk anak-anak sehingga mampu melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan rumah maupun pekerjaan di sekolah itu dengan penuh tanggung jawab, dikerjakan dengan penuh sungguh-sungguh. Ya, bisa kita lanjutkan kegiatan hari ini. Ibu akan menjelaskan terkait materi tentang tanggung jawab melalui PowerPoint. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ibu akan mulai ya untuk memberikan materi melalui PowerPoint. Nah, jadi pada hari ini kan kita akan membahas tentang tanggung jawab belajar. Nah, tanggung jawab belajar itu kan sudah bukan suatu hal yang asing di telinga kalian untuk didengar. Nah, kalau menurut kalian, apa sih tanggung jawab belajar itu? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Satu orang aja? Mungkin Winarni? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Dari Komang Arta ya, silakan. Jadi menurut saya tanggung jawab belajar itu adalah ya tanggung jawab dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin dari kehadiran ke kelas, mengerjakan tugas dengan baik, dan rajin bersekolah gitu, Bu. Mungkin begitu, Bu, ya? Iya, benar. Terima kasih, Komang. Apakah Komang sudah bertanggung jawab untuk diri sendiri dalam hal belajar? Mungkin belum sepenuhnya, Bu, soalnya kadang saya tugasnya lambat nyetor begitu. Nah, maka dari itu harus ditingkatkan tanggung jawab belajarnya ya, Komang ya. Nah, jadi seperti katanya Komang bahwa tanggung jawab belajar itu dia memiliki suatu kesadaran bahwa dia sadar akan kewajiban yang harus dikerjakannya dalam melaksanakan tugas, mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga nantinya
akan menjadi suatu tindakan, perilaku maupun kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian ciri-ciri tanggung jawab dalam belajar. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh Komang bahwa tanggung jawab dalam belajar itu melakukan tugas belajar dengan rutin tanpa harus diberitahu ya. Jadi seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, kemudian juga mampu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dan menerima segala resikonya. Nah, jadi di sini ciri tanggung jawab belajar itu ada 4. Nah, yang satu tadi sudah Ibu sampaikan, yang kedua yaitu tidak menyalahkan orang lain dalam belajar. Nah, artinya tidak sembarangan menyalahkan orang lain, orang lain yang disalahkan gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan tugas sendiri dengan senang hati. Jadi apapun yang kalian lakukan itu harus kalian kerjakan dengan tulus ikhlas, harus rela, harus berkorban, kemudian harus senang tentunya, karena ketika kalian tidak senang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, mengikuti kegiatan ekstra maupun yang lainnya di sekolah, ataupun kegiatan yang lain di luar jam pelajaran, itu pasti akan menjadi beban untuk diri kalian, sehingga kalian akan menjadi malas untuk hadir ke sekolah, kemudian malas untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, mampu membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain. Jadi, dalam tanggung jawab belajar itu juga kalian diharuskan mampu membuat suatu keputusan. Nah, contohnya seperti kalian mampu mengemukakan pendapat seperti Komang tadi, kemudian nanti juga teman-teman juga mungkin bisa mengikuti Komang untuk berani dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai minat yang kuat untuk menekuni belajar. Nah, jadi belajar itu harus berawal dari diri kita sendiri dulu. Berawal bahwa kita ada keinginan, ada tekad untuk memulai kegiatan tersebut. Jadi kalau kita nggak ada minat, nggak ada tekad, akan susah untuk memulai kegiatan tersebut. Pastinya akan mentok di sana aja, kita nggak akan pernah maju untuk mengetahui segala sesuatu dan resikonya. Kemudian yang keenam yaitu menghormati dan menghargai aturan sekolah. Nah, tentu saja kita kan sebagai kalian sebagai siswa harus mampu bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran dengan mematuhi peraturan sekolah yang ada. Kemudian dapat berkonsentrasi dalam belajar. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kalian ke sekolah, tujuannya itu kan belajar. Tapi kalau kalian ke sekolah tujuannya hanya bermain, hanya tujuannya supaya ke sekolah aja, tapi nggak paham dengan apa materi yang akan diberikan, itu yang rugi itu kalian sendiri, bukan guru, bukan orang lain. Jadi kalian harus mampu untuk berkonsentrasi. Kemudian, memiliki rasa tanggung jawab ini kan sudah pasti ya, sebagai suatu kewajiban kalian sebagai siswa itu harus bertanggung jawab atas tindakan yang kalian kerjakan atau kalian perbuat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, ada nggak mungkin ada yang keliru atau ada yang ingin ditanyakan terkait ciri-ciri dari orang yang memiliki tanggung jawab belajar? Kalau Pak Komang sudah paham, Pak Komang? Sudah paham? Komang Artawijaya? Ya, Bu. Sudah paham ya?
Ya, sudah menambahlah wawasannya dari yang tadi saya sampaikan begitu, Bu. Ternyata banyak tanggung jawabnya. Iya banyak ya, nanti Iya, dipelajari dan diterapkan ya Pak, ya Komang ya. iya, Bu. Nah, dalam setiap suatu hal atau kegiatan itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi, kenapa sih kalian tidak memiliki tanggung jawab dalam belajar? Coba tanya kepada diri kalian sendiri, kenapa saya tidak mampu bertanggung jawab dalam belajar? Nah, jadi faktor yang mempengaruhi tanggung jawab dalam belajar itu kemungkinan karena kalian kurang sadar atau belum sadar tentang hak dan kewajiban yang harus kalian lakukan, seperti itu. Jadi kalau kalian nggak sadar, sebagai siswa harus belajar, harus mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah dengan tepat waktu, melaksanakan tugas piket, dan sebagainya. Itu harus kalian sadari, harus dengan penuh kesadaran kalian, harus kalian mulai dari diri kalian sendiri. Karena kalau tidak dimulai dari diri kalian sendiri, itu akan susah, akan sulit untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi faktor yang mempengaruhi juga adalah rasa percaya diri kalian. Jadi kalau ada yang kurang memiliki rasa percaya diri, mungkin dia juga akan sulit untuk melakukan suatu tanggung jawabnya karena akan mandat atau tidak akan dikerjakan. Contohnya mungkin seperti ketika ada suatu tugas, karena dia tidak yakin atau ragu dengan kemampuannya sendiri untuk melakukan presentasi atau untuk disuruh maju ke depan atau mengumpulkan tugasnya atau tugas-tugas yang sulit, itu dia tidak mampu untuk melakukan itu sehingga dia tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dalam belajar. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kita dalam belajar? Nah, tentunya kalau contoh-contoh yang Ibu berikan ini sudah pasti diberikan di sekolah. Pemberian pekerjaan rumah itu kan sudah sering dari guru mata pelajaran, kemudian juga pembagian pengurus kelas, itu kan sudah pasti di awal kalian pembagian kelas, kemudian juga pembagian tugas piket. Nah, dari ketiga contoh ini, dalam hal pemberian pekerjaan rumah, nah terkait dengan pekerjaan rumah, tugas-tugas, dan tugas piket itu, apakah kalian sudah mampu untuk melakukannya di sekolah, atau masih ada yang kurang? Bagaimana? Masih agak kurang. Masih ada yang kurang, Bu. Iya, jadi kalau masih kalian merasa kurang optimal, kurang maksimal dalam bertanggung jawab di sekolah ini, maka kalian harus terus menyadarkan diri kalian untuk bahwa kalian itu punya suatu kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Untuk mengerjakan PR itu kan sudah suatu kewajiban kalian sebagai siswa. Karena kalau kalian tidak mengerjakan kemudian mengumpulkan, dari mana kalian dapat nilai, kan seperti itu. Kemudian tugas piket juga, kalau kalian tidak mampu untuk melakukan itu, maka kalian akan susah ke depannya untuk melakukan sosialisasi ataupun bertanggung jawab terhadap kegiatan hal-hal kecil yang diberikan kepada kalian, sehingga teman-teman itu menjadi tidak percaya kepada kalian apabila kalian tidak mampu melakukan tanggung jawab itu. Nah, ada pun manfaat tanggung jawab dalam belajar. Nah, jadi ini adalah manfaat dari kalian jika sudah mampu melakukan tanggung jawab. Kalian pasti akan lebih mudah dihargai oleh orang lain. Kemudian memiliki ketelitian tinggi. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, jadi lebih dipercaya oleh orang lain. Kemudian ketika kita sudah mampu bertanggung jawab, maka akan mendorong kesuksesan kita. Ya anak-anak ya, akan mendorong kesuksesan, karena
dari hal-hal kecil sudah mulai dikerjakan, dipertanggungjawabkan, maka akan mampu untuk menyelesaikan suatu hal-hal yang besar. Kemudian mengajarkan bersikap konsisten. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak pelin-pelan. Kemudian mengajarkan menjadi orang yang tidak banyak mengeluh. Nah, ini ada yang banyak mengeluh di sini ya? Kalau mengerjakan tugas? Saya, Bu. Nah, banyak ya yang masih suka mengeluh. Nah, sebagai manusia memang wajar mengeluh, tapi tidak seterus-terusan. Jadi, kalian harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir, mengajarkan untuk tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini penting sekali juga. Ketika diberikan tugas dalam kelompok, itu seringkali Ibu dengar bahwa ada siswa yang saling menyalahkan temannya karena tidak mau mencari materi, tidak mau untuk diajak bekerja sama, dan sebagainya, seperti itu. Nah, dari pemaparan materi tadi, jadi tidak banyak materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya kita akan berdiskusi. Apakah ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan atau yang kurang dimengerti oleh anak-anak? Ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin didiskusikan? Bagaimana, Rizka? Sudah, Bu. Sudah jelas, sudah paham, atau bagaimana? Sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Baik. Kalau sudah jelas materinya, kita akan lebih banyak ke diskusi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Silakan cari temannya untuk diajak berkelompok. Tapi Ibu akan pilih ketua kelompoknya, yaitu Indi, kemudian Komang Arte, dan Winarni. Ya, Ibu tunjuk sebagai ketua kelompok, silakan diajak atau dicari temannya yang belum mendapatkan kelompok. Kemudian Ibu akan mengirimkan lembar kerja melalui Google Form juga. Jadi soal yang ada pada lembar kerja itu kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Bagaimana? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Ya, silakan Winarni, apa yang dapat disimpulkan atau disampaikan terkait dari soal-soal tersebut atau materi yang tadi Ibu sampaikan.
Bu, izin menyampaikan saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok Cilukba. Untuk jawaban yang pertama, coba buat kesimpulan tentang perilaku tanggung jawab dalam belajar. Jadi menurut kelompok kami, tanggung jawab dalam belajar itu merupakan sebuah kesadaran untuk menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas-tugas yang diberikan di sekolah maupun tugas-tugas di rumah. Kemudian yang kedua, coba tunjukkan perilaku, ciri-ciri perilaku tanggung jawab belajar. Yang pertama yaitu melakukan tugas belajar dengan rutin tanpa harus diberitahu. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain dalam belajar. Yang ketiga, melakukan tugas sendiri dengan senang hati. Kemudian soal yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua, kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Kemudian soal selanjutnya, upaya untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, pemberian pekerjaan rumah, pembagian pengurus kelas, serta pembagian tugas piket. Soal yang terakhir, manfaat dari tanggung jawab dalam belajar. Yang pertama, lebih dihargai orang lain. Yang kedua, memiliki ketelitian tinggi. Yang ketiga, akan lebih dipercaya orang lain. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, Bu, dari jawaban diskusi kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Cilukba. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Winarni dari kelompok 1 Cilukba, kreatif sekali namanya ya. Jadi jawabannya sudah sangat lengkap dan juga cepat ya untuk menjawab itu. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok yang lain bagaimana? Apakah sudah bisa memberikan suatu kesimpulan atau menanggapi dari soal yang Ibu berikan di Google Form itu? Saya, Bu. Ya, silakan Indi. Baik, Bu. Saya dari kelompok telur asin, Bu. Ya, baik, silakan. Saya akan mencoba menjawab hasil diskusi kami di kelompok saya, di kelompok kami. Untuk jawaban yang pertama, cobalah buat kesimpulan tentang perilaku tanggung jawab. Menurut kami, perilaku tanggung jawab itu adalah perilaku yang ditunjukkan, yang menunjukkan bahwa dia mampu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan selesai. Seperti itu. Yang kedua, coba tunjukkan dan menandakan ciri perilaku tanggung jawab dalam belajar. 1, mengerjakan tugas yang diberikan secara utuh, secara benar, secara tepat, seperti itu. Jadi yang ketiga, coba jelaskan rumusan faktor yang mempengaruhi perilaku tanggung jawab dalam belajar. Itu adalah faktor yang paling berpengaruh, itu menganggap bahwa belajar merupakan hal yang tidak penting. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara Anda untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dalam belajar? Tidak pernah mengeluh, tidak banyak alasan, dan tidak pernah menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas-tugas yang diberikan. Dan jawaban yang terakhir tentang manfaat yang ditemukan melalui perilaku tanggung jawab dalam belajar itu adalah kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Indi atas jawabannya diskusi dari kelompok 2, telur asin ya tadi ya namanya. Kemudian yang kelompok lagi 1 tadi siapa ketua kelompoknya? Kelompok 3 belum, silakan yang mewakili, yang tadi sudah saya tunjuk. Bu Rizka ya tadi ya? Rizka ya? Koma nggak, Bu? Komang Arta ya, silakan Komang Arta. Kok malah diam? Saya kurang bertanggung jawab ini, Bu. Iya, kamu ini kurang bertanggung jawab ya namanya. Kurang bertanggung jawab dalam apa, Arta? Kan bukan Ibu yang bilang ya, kan kamu yang bilang. Baiklah, Bu. Saya tadi kan sudah disampaikan oleh 2 kelompok tadi tentang apa tugas, apa namanya? Tentang tugas-tugas kelompok ya.
Jadi saya mungkin hanya menyimpulkan sedikit saja bahwasanya tanggung jawab belajar itu merupakan sebuah kewajiban ya, istilahnya hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan belajar gitu. Seperti contohnya tadi kan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi segala unsur dalam kegiatan proses belajar mengajar itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, begitu Bu. Jadi bagaimana kita mampu dalam menjalankan tugas, itu artinya bahwa kita sudah bertanggung jawab dalam kegiatan belajar. Begitu saja Bu, saya yang menambahkan saja. Ya, terima kasih ya Komang sudah menambahkan terkait dengan tambahan dari kelompok 1 dan 2 ya, untuk tambahan kelompok 1 dan 2. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mampu untuk memahami terkait dengan tanggung jawab dalam belajar. Kemudian kalian juga sudah sangat antusias ya, karena kalian menangkap materi yang Ibu berikan tersebut. Kemudian juga mencatatnya dengan baik sehingga kalian mampu untuk mempresentasikannya. Nah, jadi tanggung jawab belajar itu sangat penting sekali untuk kalian. Karena dengan bertanggung jawab, kalian akan mampu untuk untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian tidak mampu bertanggung jawab, maka kalian tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain dan tidak akan dihargai oleh orang lain, sehingga kalian juga merasa kurang percaya diri nantinya. Nah, dari pemaparan kelompok 1, 2, dan 3 itu, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Saya minta Yohana bisa menyimpulkan penyampaian dari kelompok 1, 2, dan 3 terkait dengan materi yang Ibu jelaskan. Ya Bu, terkait dengan tanggung jawab belajar itu ketika diberikan tugas oleh guru, kita harus segera menyelesaikannya. Lalu juga ketika kita di rumah ada tugas pekerjaan rumah itu membantu orang tua Bu, seperti videonya kalau kita habis makan cuci piringnya. Lalu kalau ada sampah kita menyapu supaya rumah kita juga bersih. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Yohana. Ibu ingin bertanya, apakah Yohana sudah melakukan hal-hal kecil seperti itu di rumah maupun di sekolah? Sudah Bu, saya biasanya bantu orang tua menyapu dan kalau saya makan selalu cuci piring sendiri Bu. Ya, bagus sekali ya. Semoga yang lain juga mencontoh perilaku baik terkait dengan tanggung jawab belajar tersebut. Ya, bukan perilaku yang kurang baik dalam hal tanggung jawab. Nah, materi Ibu sudah jelaskan. Kemudian adakah lagi yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin bertanya, menambahkan, atau berpendapat? Sudah. Tidak ada? Sudah, bagus Bu. Sudah. Sudah cukup, Arta? Sudah. Sudah, Arta setelah ini mampu tidak untuk bertanggung jawab? Mungkin dengan adanya ini Bu, saya akan mencoba lebih bertanggung jawab lagi dalam kegiatan belajar saya. Ya, harus dilatih menjadi suatu kebiasaan sehingga kamu mampu meningkatkan tanggung jawab belajarnya. Ini tidak hanya untuk Arta, tetapi juga yang lainnya supaya mampu untuk bertanggung jawab, utamanya pada hal-hal kecil di sekolah, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian tugas piket juga dikerjakan, seperti itu.
kalau misalkan kalian ada melakukan suatu kesalahan di sekolah maupun di rumah, maka kalian harus mengakuinya dan bertanggung jawab atas perbuatan kalian, seperti itu. Nah, jadi Ibu rasa sudah cukup jelas juga materi yang Ibu sampaikan di PowerPoint, kemudian diskusinya juga sudah aktif. Kalian berpendapat semuanya dalam kegiatan kelas kali ini. Kalau memang sudah dirasa pas dan tidak ada pertanyaan, apa bisa kita cukupkan hari ini, namun tidak menutup kemungkinan ya anak-anak, kalian kalau ingin bertanya atau berdiskusi, bisa bertemu dengan Ibu ke ruang BK maupun di sekitar area sekolah ketika bertemu, atau mungkin kalau memang ada yang ditanyakan, bisa lewat WA seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya anak-anak ya? Kok pada diam? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, masih semangat ya. Ibu yakin kalian masih semangat. Nah, untuk itu kita akhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kegiatan hari ini kalian sangat aktif mengikutinya. Ibu sangat berterima kasih. Kemudian sebelum menutup kegiatan ini, nanti Ibu akan mengirimkan juga lembar kerja ya kepada kalian melalui WA. Kalian bisa kerjakan nanti di link Google Form-nya. Itu sebagai bahan evaluasi nanti ke depannya. Nanti Ibu akan kirimkan, kemudian Ibu rasa sudah cukup ya, itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali, kita bisa pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk itu sebelum mengakhiri kegiatan, Ibu minta kepada Indi untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa. Mohon bantuannya Indi. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, karena berakhirnya kegiatan kita hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Indi. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan bahagia setelah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.